Surya, ada sejumlah pihak yang mengatakan memiliki dokumen terkait dana amanah ini. Bagaimana menurut Pak Surya? Dokumen sebenarnya itu adalah duplikat yang dulu dibuat oleh Pak Harto. Zamannya Bung Karno tidak ada yang namanya dokumen. Zaman Pak Harto itu gitu? Zaman Pak Harto dibuatlah salinan. Pada waktu itu diambillah data-data itu dari dalam, dibuat salinan. Orang mengaku namanya si A. Oke, namanya benar di dalam sistem, di dalam dokumen sama. Tapi pada waktu yang bersangkutan dibawa ke bank untuk uji sidik jari, uji tas suara dan lainnya, ya tidak sama. Karena yang bersangkutan sudah meninggal semua. Jadi seperti itu. Jadi itu rekayasa semua. Termasuk uang-uang yang berpeti-peti di mana-mana itu tidak bisa diselesaikan sampai kapanpun. Karena itu akan dia bakar, dihanguskan semua. Jadi uang berpeti-peti itu sudah tersebar, tapi sebetulnya mubazir itu? Tidak bisa, karena dokumen induknya sudah dibakar. Dan tidak bisa diselesaikan, itu akan dibakar habis. Akan dibentuk uang baru, nggak tahu prosesnya seperti apa. Yang benar-benar sudah akan kami tanda tangan. Sudah kami siapkan semua di BI, sudah berapa gudang kami siapkan semua, uang yang akan diedarkan. Itu nanti diserahkan kepada pemerintah. Penjelasan ke masyarakat bagaimana menurut Angge? Ya jangan lagi tertipu. Kebuktikan bahwa yang bersangkutan itu kalau memang beliau pemilik aset itu disuruh datang ke Bank Indonesia. Di situ ada ruang khusus. Sekarang sedang mulai digodok untuk undang-undang pertambangan. Ke depan tidak akan diizinkan seperti sekarang. Kalau sekarang kan pertambangan boleh menggali tanah. Kalau nanti setelah undang-undangnya ini disahkan karena ini internasional, maka hanya boleh diambil ketika sudah muncul di tanah, di permukaan tanah. Contohnya misalnya emas boleh diambil ketika sudah muncul di permukaan tanah. Misalnya permata juga boleh diambil ketika sudah muncul di permukaan tanah. Berarti dalam hal ini tidak boleh menggali lagi seperti sekarang. Kalau sekarang kan menggali tanah yang akhirnya merusak alam. Ya, merusak alam. Jadi banyak yang berlubang, banyak apa. Nah, ini sedang digodok di internasional. Ke depan tidak ada izin tambang seperti sekarang. Jadi hanya boleh mengambil yang sudah muncul ke permukaan tanah. Berarti kelestarian alam benar-benar dilindungi gitu. Dilindungi gitu. Kemudian nanti setelah dana amanah cair dan berubah jadi kerajaan, itu Indonesia kan jadi mercusuar dunia. Ini makna mercusuar dunia mungkin bisa dijelaskan. Jadi sebenarnya yang dikatakan mercusuar dunia itu akan muncul bila sudah menjadi kerajaan Nusantara, bukan Indonesia. Nusantara nanti akan mengayomi seluruh benua. Jadi sentral anggaran itu adalah di Nusantara ini, mengayomi benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, Afrika, Asia, semua. Nanti akan mengayomi, membiayai semua anggaran mereka. Karena Nusantara ini satu-satunya sistem yang bisa mengeluarkan anggaran itu per detik. Penyalurannya, sistemnya sudah kuat sekali. Sudah kita buat sekuat mungkin, tidak bisa dijebol oleh siapapun. Kita sudah uji cobakan. Berkali-kali kita uji coba. Alhamdulillah memang sistem kita tidak. Kita sudah uji cobakan sistem tersebut. Alhamdulillah sistem kita tidak bisa bobol oleh hacker sehebat apapun. Jadi sistem yang luar biasa itu sudah diuji cobakan. Sudah diuji cobakan sejak sekitar 3 tahun yang lalu sampai sekarang tetap diuji cobakan. Jadi nantinya kira-kira Nusantara ini juga jadi negara terkaya di dunia mungkin? Bukan benua. Karena sekarang kan 5 benua. Nah, kelak memang
ada benua keenam, yaitu benua Nusantara yang akan melindungi atau mengayomi 5 benua yang sekarang ada. Dan itu berarti terkayang ya? Terkayang. Dan ini real, bukan prediksi, bukan apa, karena memang kami bekerja secara real sih. Real gitu. Oh, nggih. Kemudian proses pindahnya Bank Dunia ke Nusantara nanti gimana mungkin? Jadi kalau semua itu sudah menjadi Nusantara, otomatis pemegang aset, pemegang saham, pemegang otoritas terbesar itu kan harus otoritas ini kan harus mengikuti. Mereka harus mengikuti orang yang mempunyai otoritas. Jadi kayak Bank Dunia, kami saham terbesar dari Kerajaan Jawa, Kerajaan Nusantara ini. Maka otomatis kita yang menentukan. Mau dibuat seperti apa? Bank Dunia dirubah sistemnya menjadi bank yang tidak memberikan bantuan tanpa mengeluarkan bunga. Tidak pakai bunga. Peraturan macam-macam nanti dari Bank Dunia, terus dari Mahkamah Internasional kita menggodok yang namanya hukum adat. Jadi orang yang melakukan kesalahan bagaimana dibenahi supaya menjadi benar tanpa harus dipenjara. Nah, ya toh PBB juga nanti kita bangun di sini. Ke situ semua makanya memang agak berat, tapi itu sudah ketentuan. Karena sudah waktunya dari barat pindah ke timur. Ya ke Nusantara itu. Titiknya Nusantara nanti masih kami rahasiakan. Ketentuan nanti kalau sudah benderanya itu berkibar, kami kan nanti baru tahu. Kami sudah kirim bendera ke seluruh benua. Nah, tinggal benua yang ke-6 ini di mana titiknya? Nah, itulah dikibarkan nanti. Setelah bersidang di PBB, dihadiri beberapa negara, beberapa kerajaan, nanti ada kumpul bersama untuk pengesahan bersama. Sudah siap semua, kami benderanya sudah kirim semua. Pak Surya, ada sejumlah pihak yang mengatakan memiliki dokumen terkait dana amanah ini, bagaimana menurut Pak Surya? Dokumen sebenarnya itu adalah duplikat yang dulu dibuat oleh Pak Harto. Zamannya Bung Karno tidak ada yang namanya dokumen. Zaman Pak Harto itu gitu? Zaman Pak Harto dibuatlah salinan. Pada waktu itu diambillah data-data itu dari dalam, dibuat salinan. Karena tidak bisa diambil dengan karena ada data tulisan-tulisan di screen. Nah, itu diambil sama beliau, di timnya dibuatlah suatu dokumen. Maka dibentuklah para sepuh A, B, C, D memegang dokumen itu. Memang sama. Lalu pada waktu pelaksanaan penyelesaiannya, sidik jarinya berbeda. Orang mengaku namanya si A. Oke, namanya benar di dalam sistem, di dalam dokumen sama. Tapi pada waktu yang bersangkutan dibawa ke bank untuk uji sidik jari, uji suara dan lainnya, ya tidak sama. Karena yang bersangkutan sudah meninggal semua. Jadi seperti itu. Jadi itu rekayasa semua. Oh, berarti intinya dokumen-dokumen itu semua aspal gitu nggak? Tidak bisa diselesaikan semua. Sampai kapanpun juga tidak bisa diselesaikan. Termasuk uang-uang yang berpeti-peti di mana-mana itu tidak bisa diselesaikan sampai kapanpun. Karena itu akan dia bakar, dihanguskan semua. Jadi uang berpeti-peti itu sudah tersebar, tapi sebetulnya mubazir itu? Tidak bisa, karena dokumen induknya sudah dibakar. Dan tidak bisa diselesaikan, itu akan dibakar habis. Akan dibentuk uang baru, nggak tahu prosesnya seperti apa. Yang benar-benar sudah akan kami tanda tangan. Sudah kami siapkan semua di BI, sudah berapa gudang kami siapkan semua, uang yang akan diedarkan. Itu nanti diserahkan kepada pemerintah. Ini dokumen-dokumen yang dipegang orang-orang itu yang kadang-kadang untuk tanda petik ngamen itu berarti kebanyakan dokumen palsu. Lalu saya tunggu di BI kok satu persatu nggak ada yang datang. Mereka hanya duduk di luar. Begitu. Saya suruh masuk, nggak mau.
Ya, gimana mau selesai kalau memang tidak bisa menunjukkan, tidak mau duduk di kursi panas. Enggak. Gitu? Kalau beliau mau berani duduk di kursi panas, silakan saya antar. Itu di kursi panas, kalau benar kamu bisa keluar dari sini. Tapi kalau kamu nggak benar ya sudah. Selesai karena merugikan masyarakat. Ya toh? Tak mungkin ditembak sama Interpol. Dimungkang dibawa ke Mabes. Karena kalau nggak kursi panas itu, kalau yang duduk di situ tidak benar, itu kan alarm bunyi semua. Dan pintu terkunci semua. Itu ada di Bank Indonesia. Ini kan mungkin perlu pencerahan, ya. Supaya tidak lagi banyak orang yang terkecoh dengan. Makanya saya tunggu berkali-kali siapa yang mau masuk, saya antar, silakan masuk. Mungkin penjelasan ke masyarakat bagaimana menurut Anda? Ya jangan lagi tertipu. Kebuktikan bahwa yang bersangkutan itu kalau memang beliau pemilik aset itu, disuruh datang ke Bank Indonesia. Di situ ada ruang khusus yang untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu benar atau tidak. Kan kita nanti sidik jarinya semua, matanya sesuai dengan nama yang dia dikatakan. Mengaku namanya Sunan Kalijogo, ternyata ya bukan Sunan Kalijogo. Seperti itu. Banyak yang mengaku namanya si A, si B, tapi bukan.